Kemudian ini yang terakhir sebelum nanti kita break di pukul 11 ya untuk masuk ke domain audit dan tanya jawab. Untuk indikator di manajemen layanan ini juga yang akan terbit dari PM Kominfo ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi ada MATIK manajemen aset TIK, di manajemen layanan juga dari Kominfo akan fokus kepada proses untuk pelayanan kepada pengguna, kemudian pengoperasian layanan, termasuk juga pengelolaan aplikasinya. Jadi ini yang menjadi 3 area yang akan menjadi concern di PM Kominfo tentang manajemen layanan. Nah, di sini bisa kita lihat, jadi dari mulai pengoperasian layanan, untuk pelayanan kepada pengguna, jenisnya itu nanti untuk baik layanan publik ataupun layanan administrasi pemerintahan. Nah, apa saja yang dilakukan? Nah, contohnya menangani keluhan. Jadi kalau ada keluhan, gangguan, ya, insiden, problem, request, begitu. Nah, itu adalah area dari pelayanan. Makanya ini unit Pusdatin atau unit Dinas Kominfo itu salah satunya adalah menjadi unit pelayan bagi perangkat-perangkat daerah lain, atau Pusdatin menjadi pelayan bagi teman-teman satker lain ya, atau kedeputian lain dan seterusnya. Karena apa? Salah satu yang harus dilayani terkait dengan kalau ada gangguan koneksi internet, gangguan jaringan, gangguan periferal. Nah, inilah teman-teman yang harus bisa mensupport. Makanya ada help desk, ticketing dan sebagainya, ini jadi penting. Itulah esensi dari manajemen layanan. Kalau di standar internasionalnya kan ITSM ya Bapak Ibu. Sertifikasinya ada ITIL, misalnya itu bisa diikuti selain ada ISO juga. Nah, ini yang menjadi areanya untuk manajemen layanan. Jadi dari mulai administrasi pemerintahan ataupun layanan publik, aplikasi yang mensupport ke layanan tersebut, nanti harus disupport operational layanannya, layanan terhadap end user-nya, dan bagaimana mengelola aplikasi ini menjadi handal dan terjaga begitu ya. Nah, ini contoh standar-standar teknis yang nanti akan hadir di lingkungan PM Kominfo tentang manajemen layanan gitu. Yang sudah mulai banyak sosialisasikan juga oleh timnya Pak Yusuf nih, biasanya dari Pak Yusuf yang menyampaikan dari teman-teman Kominfo. Nanti di manajemen layanan itu polanya sama Bapak Ibu. Jadi untuk naik dari level 1 meskipun sudah dilaksanakan ada misalnya layanan untuk tiketing, penanganan keluhan begitu ya, tapi kalau belum ada di peta rencana ya tetap saja 1. Nanti kalau 2 harus ada di peta rencana meskipun pedomannya belum ditetapkan. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah menetapkan pedoman berbasis ITIL, tadi ITSM documentation, nah nanti bisa berupaya naik ke level 3. Asal tadi seluruh siklusnya disiapkan. Jadi nanti contoh-contoh dokumen seperti service level agreement, operation level agreement gitu ya. Itu bisa ditunjukkan. Jadi seperti apa mekanisme manajemen layanan itu sudah tertuang ke dalam bentuk SOP, IK dan sebagainya yang lengkap begitu. Nah, ini yang nanti bisa naik ke level keempat kalau seluruh prosesnya itu sudah berbasis pemanfaatan aplikasi. Nah, kalau contoh penggunaan aplikasi yang bisa mensupport Bapak dan Ibu di dalam rangka mengelola aset, mengelola layanan, mengelola perubahan, itu sudah ada sebetulnya kalau di beberapa open source software Bapak dan Ibu bisa unduh begitu ya, atau misalnya kalau dari perangkat daerah atau dari instansi lain sudah punya, Bapak dan Ibu bisa saling berbagi penggunaan aplikasi begitu ya. Ini bisa digunakan misalnya kalau contoh saya nyebut merek misalnya ya, kalau open source itu ada iTop Kombodo, bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu untuk 3 layanan tadi. Untuk manajemen helpdesk, ticketingnya ada, kemudian untuk mencatat asetnya ada, mencatat perubahannya ada. Jadi kalau misalnya mau hal-hal seperti itu bisa dilakukan untuk menuju tadi level kematangan keempat karena menggunakan aplikasi itu syaratnya begitu ya. Asal seluruh siklusnya sudah dilaksanakan ya Bapak Ibu. Nah, ini manajemen layanan. Jadi secara keseluruhan nanti kalau dimasukkan ke dalam peta rencana seperti apa, nah ini yang harus dilakukan. Dan inilah contoh dari rancangan pedoman manajemen layanan yang terus diupayakan oleh Kementerian Kominfo untuk segera rilis begitu ya. Jadi pedoman manajemen layanan SPBE namanya. Nanti ada bab 1 pendahuluannya, bab 2 kerangka kerja manajemen layanannya begitu. Nah, mudah-mudahan tidak lama lagi akan segera terbit rilis begitu ya. Ini
Bab ketiga ada struktur manajemennya, kemudian proses manajemen layanannya itu pada apa saja.